Oke, dan di sini kita sudah berhasil untuk setup hotspot dengan IP binding. Nah, ini ya IP binding, dan ini hotspotnya dan IP binding, dan sini kita sudah melimit menjadi 2 Mbps ya, yang asalnya itu tanpa limit, karena untuk IP binding itu defaultnya itu tidak terlimit ya, karena kita harus melimit sendiri ya. Jadi ini kita lihat, nah ini udah ke limit, udah merah untuk PC saya, dan sampai sini itu sudah sukses ya, sudah berhasil untuk membuat IP binding. Halo semua, kembali lagi di channel ini. Dan kali ini kita akan membaca ya, bukan membaca ya, ini kita akan melihat. Jadi kemarin tuh ada yang komen dari Mas Irfan Iing. Nah, itu meminta tutorial setting hotspot dan IP static dalam satu interface. Kalau memang sudah ada deskripsinya, tolong kirimkan di link. Jadi yang dimaksud IP static itu apa ya? Jadi kemarin sudah maksudnya itu IP binding ya Om. Jadi untuk hotspot dan IP binding itu dalam satu kesatuan ya. Jadi IP binding itu ada di dalam hotspot ya. Kalau kalian setting hotspot, nah dia itu akan ada, atau secara otomatis ada IP binding di dalamnya. Nah, untuk hotspot tuh untuk setupnya biasa seperti biasa aja ya. Untuk hotspot di channel ini udah ada belum ya? Hotspot setting, oh belum ada. Oh belum, kita belum bahas hotspot ya. Oh iya, belum pernah bahas hotspot ternyata. Oke, untuk settingnya itu hotspot itu seperti biasa ya. Untuk settingnya ini sih saya sudah udah lama ini, mungkin sejak 2000 berapa, 18 atau 19 itu ya. Untuk settingnya mungkin saya akan coba RP baru, RP931 ya. Kita akan coba demokan untuk setting hotspot. Bentar, saya siapkan dulu perangkatnya. Nanti mungkin saya akan potong-potong videonya, terus kita akan setting hotspot langsung ya. Sebelum setting hotspot, saya membutuhkan aplikasi yang namanya Threadcam ya, untuk merekam ya, merekam videonya. Oh, IP-nya belum. IP-nya 249. Nah, ini sudah terhubung, ini aplikasi pakai Threadcam. Dan di sini saya akan memakai RP931. Ini RP-nya, RP kecil. Ini lama itu buat nembak WiFi ID, tapi udah tidak dipakai. Dan ini akan saya hubungkan dengan power outletnya dulu. Ini hubungkan dengan powernya dulu. Nanti kita akan coba setting hotspot di RP kecil ini ya. Kabel LAN-nya. Oh, nggak usah pakai LAN aja, pakai wireless, nanti dihubungkan pakai wireless. Oke, kita akan lanjutkan. Oke, dan kita ini sudah terkoneksi dengan alatnya tadi 931 ya. Dan ini koneksinya lewat wireless. Jadi saya pakai ini apa namanya? Roamon ya, router overlay network apa ya, Roamon. Nah, pokoknya Roamon, di tool apa?
Betul, Romon nih, pakai Romon nih saya. Terus selanjutnya kita akan mencoba, ini harus terhubung ini juga. Kita akan mencoba di Ether 3. Kita colokkan di Ether 3 aja. Oke, sudah hidup. Nah, ini saya barusan colokkan kabel dan ini sudah. Nah, selanjutnya saya akan membuat IP-nya terlebih dahulu ya, untuk apa namanya, untuk ini apa, koneksinya. Kan kita akan buat hotspot, jadi kita harus punya IP dulu yang dibuat untuk hotspot. 68 titik berapa, 13.1/24. interface nya ini taruh yang ketiga, apply. Oke. Selanjutnya karena kita sudah pakai interface, setelah itu pakai address list. Nah, selanjutnya kita akan membuat yang namanya hotspot, IP hotspot ya. Nah, ini sudah. Nah, setelah itu kita klik yang hotspot setup. Nah, di sini ya. Selanjutnya kita masuk di Ether 3 untuk interface-nya. Ini interface yang menuju ke klien ya. Jadi kita menggunakan Ether berapa atau WLAN atau apapun itu terserah. Nah, di sini saya akan memakai yang Ether 3. Kita next. Nah, ini addressnya, ini lokal addressnya. Ini kan ini masuk itu sama seperti yang ada di interface, dia itu ngambilnya. Setelah itu masquerade network centang aja supaya klien bisa ini apa, bisa akses internet ya kalau ada masquerade. Selanjutnya kita next. Nah, ini address pool ini adalah alokasi apa, IP ya untuk klien. Jadi saya memakai IP 2 sampai 254. Jadi ini bisa menangkap sekitar 253 perangkat ya, seperti itu. Oke, lanjut kita next. Sertifikat non, next. SMTP tidak dipakai, tidak usah, kita next saja. DNS nya 888. Setelah itu DNS name. Nah, DNS name ini kita ganti sesuai dengan keinginan kita ya. Misalkan gigabit.net.id. Oke, lanjut next. Nah, ini user for hotspot, ini adalah user yang pertama kali kita buat untuk hotspot ya. Kita kasih mungkin namanya admin deh, passwordnya 12 gitu aja, admin deh. Next. Nah, setup has complete successfully. Jadi ini untuk apa, hotspot ini sudah sukses ya, gitu. Ini tadi baru setup hotspot. Setelah itu kita belum setup yang namanya interface yang digunakan untuk koneksi internet. Nah, di sini koneksi internet saya pakai WLAN. Jadi ini udah ada. Kita akan hapus saja. Untuk WLAN itu ini internet ya. Ini anggap saja belum ada internetnya ya. Kita sambungkan ke internet. Kita pakai WLAN. Kita masuk di IP DHCP client. Kita plus di sini. Setelah itu interface-nya ini di mana? Nah, saya pakai WLAN untuk internet, jadi pakai WLAN aja. Kita apply. Oke. Dan kita ini centang ya supaya aktif ya. Dan ini sudah pakai WLAN, sudah aktif ya. Kita tinggal apa namanya, coba login pakai hotspotnya ya. Nah, ini sudah disconnect ya karena kita masuk di hotspot. Oke, kita masuk di sini. Kita lihat apakah sudah dapat IP belum. Belum dapat. Kita matikan atau kita hidupkan ini Ethernetnya supaya dia dapat IP ya. Oke. Dan di sini, nah ini sudah dapat dan dia akan otomatis lari ke login back.
Oke, dan ini adalah apa namanya tampilan pertama kali saat kita login ya. Kita masukkan yang tadi adminda, passwordnya 12, kita klik connect. Nah, ini sampai sini kita sudah berhasil masuk di hotspot ya, dan kita sudah terkoneksi. Kita coba speed test ya. Oke, coba speed test. Ini sih saya limit 10 MB, tapi dapatnya tidak tahu berapa ya. Oke. Oke, 10 ya. Dapat 10 MB. Oke. Langsung, dan kita akan menjawab pertanyaan yang tadi. Tutorial setting hotspot. Kita sudah selesai setting hotspot dan IP static atau IP binding dalam satu interface, dan kita akan mencoba men-setting IP static ya. Oke, untuk IP static atau IP binding itu kita pakainya di IP binding ya. Kita konekkan lagi. Jadi untuk IP binding itu di sini, ini di IP binding. Nanti di sini tuh bisa kita set sesuai dengan keinginan kita. Mungkin kita buat bypass atau kita blokir ini usernya ya. Jadi untuk uji cobanya saya akan memakai yang ini, user admin dah. Ini kita cari yang pertama itu adalah hostnya di sini. Nah, ini kan udah AH, ini berarti udah aktif, dan H itu dia CP. Jadi A itu auto reset. Nah, ini itu ibaratnya dia itu sudah terdaftar ya. Nah, di sini saya akan coba binding MAC-nya. MAC-nya ini akan saya bypass ya. Jadi dia itu untuk koneksi ke dalam hotspot kita atau jaringan kita itu tidak pakai login ya nantinya. Oke, kita komen PC saya. Oke, jadi ini untuk di tab aktif ini sudah ada karena kita bypass ya. Di sini bypass, di sini itu dia tanpa login. Jadi di sini itu ada banyak pilihan untuk tipenya. Yang pertama itu blocked. Jadi kalau kita posisi blocked, nanti PC ini tidak bisa akses internet ya, tidak bisa akses internet. Setelah itu ada bypass. Nah, bypass ini maksudnya itu supaya PC ini atau Mac ini itu tidak memasukkan login ya. Tadi kan ada login seperti username dan password itu ya. Untuk kasus yang tipenya bypass, maka untuk Mac-nya ini atau PC ini itu tidak memakai login ya. Jadi untuk yang ketiga, reguler, itu sama seperti biasa, kayak login biasa. Dia tidak di bypass, tidak di block. Jadi reguler itu sama seperti kita login seperti biasa itu ya. Tidak di bypass, tidak terblok. Jadi tetap menggunakan login ya untuk reguler ini. Dan mungkin yang dimaksud itu adalah bypass ya, karena biasanya untuk yang IP binding itu untuk membypass supaya dia tidak login ke ini ke hotspot ya. Kita coba bypass saja ya, dan kita coba speed test. Dia itu akan seperti semula, dia tidak dilimit ya, jadi tetap 10 MB. Nah, pertanyaannya, supaya PC ini ke limit, nah kita akan melimit mencoba 2 MB. Bagaimana caranya? Nah, caranya sangat gampang sekali ya. Caranya sangat gampang sekali. Di sini kita tinggal masuk ke simple queue. Nah, di sini nanti kita akan buat simple queue baru ya. Dan supaya user ini IP-nya tidak ganti-ganti, maka yang belakang atau addressnya kita isi IP yang dibuat untuk melimit ya. Ini saya pakai 13.254 ya. Jadi nanti yang kita limit yang ini. Meskipun nanti di sini mungkin IP-nya di sini berubah, misalkan 13.5 untuk PC ini, maka akan tetap
di simple queue itu yang mendeteksi adalah yang to address, karena ini adalah address yang ada di HP ya. Di HP atau di perangkat yang ini adalah address untuk limitasi atau yang ada di MikroTik seperti itu ya. Jadi meskipun PC-nya itu berganti-ganti alamat IP, tetapi kan MAC-nya tidak ya, karena kita menggunakan MAC, maka untuk to address-nya ini tetap seperti ini. Nanti yang ke limit adalah yang ini ya, seperti itu. Oke, kita buat di simple queue. Di sini kita buat baru, misalkan hotspot targetnya jangan lupa titik berapa ya, 13.0/24. uploadnya unlimited tidak apa-apa. Terus kita tambah baru, di sini kita kasih nama PC saya. Nah gitu aja. 8.10.13.254 kita limit 2 MB, uploadnya 2 juga 2 MB. Terus parent. Nah parent ini adalah induk ya, induknya kita masukkan di hotspot gig, dan dimana hotspot gig itu adalah satu subnet ya. Oke, setelah itu kita klik yang name, maka dia akan seperti ada anakannya ya. Oke, kita coba klik kanan, setelah itu tambahkan total upload, total download, terus ini upload dan download. Nah ini kita mulai lagi. Oke, masih tetap unlimited. Apa gerangan? Kita coba cek lagi. Oke, sama. Oke, untuk simple queue kita hapus saja yang HS. Kita coba speed test. Oke, jadi ini sudah ke limit 2 MB ya untuk PC saya. Nah ini sudah ke limit 2 Mbps untuk PC saya. Nah ini pingnya agak tinggi karena dia bukan pakai Ethernet ya, yang ke internet karena pakai wireless ya. Nah sampai sini untuk ini apa namanya, setting untuk hotspot. Setelah itu IP binding ini sudah selesai ya. Jadi semisal kalian ada pertanyaan, silahkan tanya, tidak apa-apa, nanti kita akan coba jawab. Oke, mungkin sampai sini untuk apa namanya, untuk kali ini mungkin sedikit banyaknya yang bisa bermanfaat bagi kalian semua. See you next time di video selanjutnya.